Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang ASI perah secara manual. Yaitu kita hanya membutuhkan 3 alat saja, yaitu ada gelas, ada mangkok, dan kita memerlukan tangan juga. Pertama, sebelum kita memulainya, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu mencuci tangan 6 langkah dengan benar? Sudah. Baik Ibu, kita mencuci tangan dulu ya Bu. Baik Ibu, kita akan memakai ini sebagai medianya ya Bu. Kita anggap saja ini adalah payudara. Bu bisa pegang Bu. Ibu bisa pegang untuk mengompres payudaranya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mengompres kedua payudara dengan handuk hangat. Nah, kompres di sekitar atas dan bawah areolanya. Kemudian, yang ketiga, siapkan mangkok untuk menampung ASI perah. Kita akan menyiapkan mangkok. Bawahin Put. Tuh kan mau ambil. Sambil dicas. Aduh. Isi Put. Ayo Put. Bawahin Put. Masih. Selanjutnya, ibu jari ibu di atas areola. Ayo. Selanjutnya, ibu jari ibu di atas areola dan 4 jari di bawah areola sehingga membentuk huruf C, seperti ini. Kemudian tekan jari ke arah dada atau ke arah dalam seperti ini. Terus putar jari kita ke sekitar areola dari atas ke bawah. Sampai ASI keluar, memancar dan tertampung dalam mangkuk. Seperti ini ya Bu. Nah, kemudian lakukan secara memutar untuk waktunya sekitar 3-5 menit pada satu payudara. Nah, setelah itu kemudian berganti pada payudara yang lainnya. Lakukan seterusnya sampai payudara terasa kosong sekitar 20-30 menit. Setelah itu kita akan menjeda waktu yang diperlukan untuk menjaga agar kualitas produksi ASI tetap stabil. Lakukan perah ASI atau pompa ASI antara 2 atau 3 jam sekali ya Bu. Nah, setelah itu ASI perah ditampung. Saya akan ajarkan bagaimana menyimpan ASI perah. Bawain Bu. Apa Itu. udah. Oh, ntar dulu yang 7 belum? Baik Ibu, ASI yang sudah kita perah tadi di dalam mangkuk, kita bisa pindahin ke dalam botol. Ibu bisa dengan botol yang itu, kita membuka, masukkan ASI ke dalam botol. Itu kagak bisa digedein apa? Dikecilin? Bisa. Udah kita aja, kita banget itu. Nah, kalau atas lagi. Udah. Udah stop. Batas mengisi ASI ke dalam botol maksimal sampai ke leher botol ini ya Bu. Nah, sisa space antara 2,5 cm
Karena jika ASI perah disimpan dalam keadaan beku, biasanya ASI perah itu akan memual, jadi jangan sampai menyimpan ASI perah secara penuh ke dalam botol. Nah, usahakan sampai ke leher botol. Kemudian setelah kita masukkan ASI perah ke dalam botol, kita lakukan labeling ya Bu, yaitu dalam labeling kita harus menulis tentang identitas bayi ibu, dan kemudian tanggal pengambilan ASI, tanggal penyimpanan, waktu penyimpanan, dan berapa mili ibu mendapatkan ASI perah. Seperti itu ya Bu. Kemudian ke bawah. Kemudian tempel. Jangan pakai itu. Tatap persepsi. Udah. Kemudian cooler bag itu ini kan? Ya, cooler. Nah, kemudian kita tempelkan pada botol seperti ini. Setelah itu simpan dalam cooler bag ya Bu. Ini Bu. Kita ambil. Kita taruh ke dalamnya. Pastikan dalam cooler bagnya sudah ada ice gel karena untuk menjaga kualitas ASI perah tetap bagus. ASI di dalam cooler bag bisa bertahan 24 jam ya Bu. Ini udah sah. Belum. Cara membersihkan apa tadi? Membersihkan dan mensterilkan alat pompa ASI. Mana sih alat pompanya? Nggak ada. Itu nggak usah Len. Mereka enggak. Cara Nggak usah, kita membersihkan. nggak pakai pompa, lewatin skip. Maksudnya bukan kita, gua sama Valen. Oh iya. Nggak ada alatnya. Ya gue sama si Nana nggak pakai. Nggak ada alatnya. Oh ya udah. Jadi gue sama Nana Tapi skip. kalau di rumah harus. Kan ibu bilang cari penggantinya, tapi kita malas. Jadi kita nggak usah. Ayo dah. Cara menyimpan. Gue nggak mau Yang kedua, saya akan menjelaskan cara menyimpan ASI di dalam kulkas ya Bu. Nah, simpan ASI di dalam bagian kulkas. Hindari penyimpanan ASI di pintu kulkas. Nah, yang ketiga itu penyimpanan ASI menggunakan sistem FIFO, yaitu first in first out. Usahakan botol ASI yang disimpan paling lama diletakkan di bagian depan sehingga ibu mudah mengambilnya. Nah, jika ingin dibekukan, maka ASI disimpan terlebih dahulu di dalam chiller selama semalam. Kemudian baru dipindahkan ASI ke bagian freezer. Apabila ibu ingin mencairkan ASI beku, maka pindahkan terlebih dahulu ASI beku ke dalam chiller selama 12 jam. Setelah itu, ASI bisa dihangatkan dengan cara ini udah lagi 6. Setelah itu, ASI bisa dihangatkan dengan cara merendam ASI dengan air hangat ya Bu. Wah. Untuk daya simpan ASI pada suhu ruangan 16 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, ASI bisa bertahan selama 3 atau 4 jam. Apabila kondisi ruangan sangat bersih, ASI bisa bertahan selama 6 atau 8 jam ya Bu. Nah, bila ASI disimpan dalam cooler bag dengan ice gel, maka ASI dapat bertahan selama 24 jam. Apabila ASI disimpan dalam lemari es atau chiller, ASI bisa bertahan selama 3 hari atau minimal 8 hari dalam kondisi sangat bersih. Nah, simpan ASI di bagian dalam kulkas untuk menjaga agar suhu tetap stabil. Nah, apabila ASI disimpan dalam freezer 1 atau pintu, maka ASI dapat bertahan selama 2 minggu. Dan kemudian untuk lemari es yang 2 pintu, ASI bisa bertahan selama 3-6 bulan. Untuk freezer tunggal, ASI biasa bertahan selama 6 bulan sampai 12 bulan ya Bu. Gitu. Cara memberikan ASI perah pada bayi. Oke. Yang ini kita akan membahas cara memberikan ASI perah pada bayi. Nah, alat-alat yang kita diperlukan ada cangkir. Ini kita anggap saja ini pipet atau sedotan ya Bu. Ada
speed, dan ada sendok. Nah, saya akan memperagakannya. Ibu bisa pegang bayinya, Bu. Bawah, apabila memberikan ASI perah dengan menggunakan cangkir. Ada, dua. Nah, apabila memberikan ASI perah dengan menggunakan cangkir, pangku bayi dengan posisi yang nyaman, dan kemudian letakkan pinggir gelas cangkir ke mulut bayi dan miringkan sedikit. Ibu bisa mencobanya. Nah, seperti itu. Namun kita harus membiarkan bayi menyeruput sendiri. Jangan menuangkan ASI ke dalam mulut bayi. Ya, Bu. Lakukan seperti itu hingga ASI habis. Ayo. Kemudian selanjutnya media yang kedua yaitu menggunakan speed. Nah, kita tetap memangku bayi dengan posisi yang nyaman. Tempelkan speed ke ujung mulut bayi. Tempelkan ASI ke dalam pipi dalam bayi. Jangan langsung menembakkan ASI ke lidah bayi ya, Bu. Biarkan bayi mengisap sendiri hingga habis. Yang ketiga, kita akan menggunakan sendok, yaitu posisinya tetap sama, yaitu posisikan bayi secara nyaman dan keadaan aman. Kemudian sendok ASI perah ke mulut bayi, lakukan sampai ASI habis. Apakah ingin mencobanya? Baik. Selanjutnya kita akan menggunakan media pipet atau sedotan. Namun kita harus memakai sedotan atau pipet pada bayi ya, Bu. Nah, kita sama posisi bayi seperti yang tadi, namun ambil ASI dengan pipet. Masukkan ke dalam mulut bayi seperti kita menggunakan spet tadi atau squid. Ke bawah dapet. Udah nggak ada. Nih, put. Aduh, kalau sebelum. Ini mau buat ntar aku. Ya. Ibu bisa mencobanya, Bu, menggunakan sedotan atau pipet. Nah, baik Ibu, demikian penjelasan tentang bagaimana cara memberikan ASI perah dan hal yang perlu diperhatikan dengan memberikan ASI perah, yaitu jangan memberikan ASI perah menggunakan DOT ya, Bu, karena hal ini mengakibatkan bayi mengalami bilirubin. Nah, Ibu, selanjutnya saya akan jelaskan tanda-tanda ASI. Nah, Ibu bisa mendeteksi apakah ASI masih bagus atau sudah basi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, ASI perah terdiri dari 2 lapisan. Kalau kedua lapisan tersebut mudah tercampur saat dikocok perlahan, maka ASI tersebut masih bagus. Namun apabila tetap terpisah, maka ASI perah sudah tidak layak dikonsumsi lagi. Nah, yang kedua itu, kemudian untuk aroma atau bau ASI-nya, aromanya aroma asam dan tengik, menandakan ASI telah basi. Nah, yang tanda-tanda ketiga itu ada rasa pada ASI. ASI perah bayi terasa asam seperti rasa susu basi. Baik Ibu, demikian penjelasan mengenai manajemen ASI perah. Apabila Ibu mengalami kesulitan, silahkan Ibu tanyakan kembali kepada saya. Apakah Ibu sudah paham atau ada yang belum jelas, Bu? Sudah paham. Baik Ibu, kalau begitu
saya akan akhiri apa bilangnya? Lu tadi bilang apa? Untuk mengakhiri. Kalau gue beres-beresin dulu, terus apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau misalnya ibu nanti bingung atau gimana, ibu bisa menghubungi Oh ya, saya. gue beresin dulu, Pat. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, atau nanti Ibu ada yang bingung setelah mungkin Ibu di rumah, Ibu bisa menanyakan atau menghubungi saya kembali ya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Goodbye, gengs. Baik, guys.